Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum berhenti di situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dan mengirimkan pamflet ke daerah-daerah. Isi pamflet tersebut adalah rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama desa yang ditangkap. Selain itu, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia membuat Jepang angkat kaki dari Indramayu. Dampak pemberontakan petani Indramayu yang berakhir pada bentrok ASI membuat korban jiwa berjatuhan. Banyak tentara Jepang yang tewas, begitu pula dengan para petani dan ulama yang gugur atau dipenjara oleh Jepang. Kendati demikian, pasca perlawanan berlangsung, rakyat Indramayu justru semakin giat bekerja karena hasil panen tidak lagi dikutip atau disetor oleh kepada Jepang yang telah angkat kaki dari Indonesia. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang pada 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan ingin berkuasa karena mengincar kekayaan sumber-sumber bahan mentah, terutama minyak bumi, yang dimanfaatkan untuk kepentingan perangnya. Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada Maret 1942. Daerah Indramayu juga tidak luput dari perhatian mereka. Pada 3 Maret 1942, Jepang mendarat di eretan Indramayu, tepatnya di kampung Sumur Sereh. Pada saat itu, para serdadu Jepang yang umumnya berpangkat jenderal datang ke sebuah pendopo yang ada di Indramayu. Mereka pun menuntut penduduk setempat memberi hormat. Siapapun yang menolak, maka akan dipukul atau diteriaki bagero yang berarti bodoh. Sejak saat itu, rakyat menjadi sangat murka terhadap Jepang. Kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen padi. Peristiwa inilah yang menerbelakangi pemberontakan petani di Indramayu terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu yang diperkasai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Rias, Haji Kartiwah, dan Kiai Sreseng. Pada Maret 1944, petani yang ada di desa Kaplongan melancarkan protes karena masalah kebijakan serah padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dengan membawa satu komplit truk melalui desa Kadung Bunder. Setelah itu, ditambah lagi satu truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Kaplongan. Setelah pecah pertempuran di desa Cidempet yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya, tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer, datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanya bagian taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin Indramayu.